Selamat siang Sobat Komsos dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Diandra Felicia di siang hari ini langsung dari Keva Menanu untuk Indonesia. Dan siang hari ini kita ada di session BDH, Bicara Dengan Hati. Ya, dan siang hari ini saya tidak sendirian, saya bersama seorang imam di sini. Dan kayaknya langsung saja ya kita kenalan. Selamat siang Romo. Selamat siang Diandra. Ya. Ini perkenalan langsung dengan hati atau? Oh pasti, karena tema kita siang hari ini ya bicara dengan hati, jadi memang harus bicaranya lewat hati. Perkenalan juga Lewat hati. Oh ya. susah kalau misalnya perkenalan lewat hati ya, pakai bahasa kalbu. Iya. Silakan, saya Romo. Christian Kali, biasa dipanggil Romo Ian. Saat ini bertugas sebagai pastor pembantu di sebuah paroki di daerah Malaka. Di Malaka. Di Malaka dan baru tabis ya 1 tahun. Oke, jadi imam baru masih baru. seger, masih Hati fresh. masih Hatinya fresh, masih ya. berkobar-kobar ya kalau misalnya Berkobar-kobar bahkan bernyala-nyala. Sama kayak semangat kita siang hari ini Iya. masih berkobar-kobar walaupun sudah menunjukkan 1:30 siang ya. Ini jam-jam rawan sebenarnya Romo. Jam-jam mengelamun, jam-jam menuju Kegalauan makanan. atau kelaparan, pokoknya semua jadi satu. Tapi kita tetap semangat yang masih berkobar-kobar di sini. Kita ngobrol-ngobrol nih Romo siang hari ini. Boleh. Santai saja ya, karena memang kita lebih banyak bicara pakai hati ya. Jadi tidak ada yang namanya tuh ngegas atau marah-marah atau jutek-jutek, itu tidak ada. Semuanya bicara pakai hati, jadi penuh dengan kelemah lembutan. Iya sih. Kalau bicara pakai hati berarti hati sementara tersenyum. Iya, Bisa? iya kelihatan ini lagi Iya. senyum full smile ya kan. Bagaimana Romo kabarnya siang hari ini? Kabar siang hari ini sehat. Kabar sehat atau baik? Sehat atau baik itu semua sama saja. Baik dan sehat Baik ya. dan sehat, lebih komplit ya. Lebih bersemangat dan lebih ceria karena hadir di sini Diandra. Asik. Ya, asik. Pegangin nanti saya terbang. Oke, siang hari ini karena memang kita ada di sessionnya BDH alias bicara dengan hati. Jadi kita mau sebenarnya siang hari ini saya lebih banyak curcol ya ke Romo ya. Karena memang curhat colongan. Jadi Asik. sambil podcast saya mau curhat sih sebenarnya Romo tentang Boleh. kegelisahan hati saya yang selama ini saya pendam. Kok jatuhnya malah kayak mau ngaku dosa ya malah. Bukan sih ya. Nah, siang hari ini sesuai dengan tema kita siang hari ini yaitu bicara dengan hati. Banyak kegelisahan yang terjadi timbul di masyarakat. Ini kayaknya berat sekali ya. Seperti bahannya berat. Oh terlalu berat. Oke, kita sederhanakan kalimatnya. Ya, kegelisahan ini berangkat dari hati saya sebenarnya Romo. Iya. Bukan dari masyarakat. Ya, karena memang berbicara soal hati. Iya. Itu agak dalam ya Mo ya. Karena itu kan menyangkut perasaan, menyangkut apa dong Romo? Selain perasaan. Selain perasaan juga batin. Oh batin, hati dan batin ya. Semoga hati dan batin kita siang ini tidak tertekan. Tidak tertekan tuh Romo sama saya? Sedikit. Oh sedikit. Oh sedikit. Sedikit. Kenapa Sedikit tertekan? Oke, jadi siang hari ini berbicara soal hati. Banyak hal yang saat ini timbul di luar sana. Apalagi maksudnya kayak berkaitan dengan sosial media yang pasti tiap hari kita buka sosial media. Coba Romo, dalam 1 hari berapa kali Romo pegang HP? Kalau di catatan HP saya itu ada catatan katanya 6 jam. Oh 6 jam, oh ada kalkulatornya? Kebanyakan kalkulator, algoritma ya, algoritma pemakaian Nah, HP. Selama 6 jam itu biasanya Romo pakai buat apa? Lebih banyak, yang pertama nonton YouTube, Oh, oke. lalu main Instagram. Oh, jadi ini Romo zaman now yang melek akan teknologi. Jangan sampai ada postingan yang banyak juga ya Romo ya. Lumayan. Nah, di antara postingan yang banyak itu, Romo nonton TikTok tidak? Punya TikTok? Punya TikTok juga, aktif juga di TikTok. Aktif, sangat aktif. Sangat aktif kelihatan sih ya. Nah, biasanya kan kalau misalnya di TikTok ini kan muncul yang namanya FYP. Nah, itu kan banyak sekali postingan baik yang dari mulai baik, sedang, menengah sampai yang menurut kita tidak baik nih Romo. Baik, ya. Mungkin ya kayak menjudge orang atau mungkin saat kita melihat video yang kita rasa kurang bagus, ini jempol kadang ini lebih ganas daripada mulut kita. Nah, kadang kita berbicara dari hatinya lewat jempol nih Romo. Nah,
menurut Romo seperti apa sih kalau misalnya, atau mungkin berdasarkan pengalaman pagi-pagi kalau misalnya buka HP lihat WA story-nya para umat sudah mulai curcol lewat Iya. WA. Nah itu Romo tanggapannya seperti apa? Makanya karena kebanyakan saya bergaul dengan orang muda, postingan banyak yang saya lihat atau statusnya saya lihat tuh orang-orang muda. Pagi-pagi mulai gelisah, galau. Hari ini buat apa? Ya, kegalauan. Soalnya tidak ada spirit di pagi hari kalau kita buka dengan galau. Iya sih. Dan kalau mulai siang kita lihat postingan, ada yang bilang capek, ada yang bilang aduh kenapa ini ada masalah seperti ini. Sebenarnya kita bisa pantau kegelisahan orang, hati orang itu melalui media sosial. Terciduk di sana ya. Terciduk di sana. Dan mungkin kita bisa tangkap itu sebagai peluang untuk memberikan siraman rohani. Misalnya begini, kakak galau, Iya, saya galau. story-nya di WhatsApp. Kenapa kakak begini? Oh, langsung Langsung direspon, yes. Oke, iya. Ini bukan slow lagi tapi langsung gas. Langsung gas ya, langsung direspon. Oke, itu berarti maksudnya itu salah satu dampak dari komunikasi juga, dan saat maksudnya kayak kita sedang menghadapi masalah atau mungkin kita lagi galau, dan itu sebenarnya dampak positif juga sih ya kalau misalnya berbicara lewat hati tapi pakai media. Ya. Saat kita berkomunikasi, saat orang tahu Kegelisahan kegelisahan kita. mungkin saat kita sedih atau mungkin saat kita lagi bahagia atau galau, ada yang merespon dan menyemangati. Itu positifnya. Itu positifnya. Positifnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya saat kita posting ada yang lebih menghujat, bahkan mungkin dia tidak langsung respon. Ya. Tapi malah rasain Rasain kamu. loh. Nah, itu yang terjadi kebanyakan. Nah, saat ini tadi kan Romo belum kenalan nih. Romo di sini dari utusan Keuskupan Atambua, bertugas sekarang di Malaka. Tapi tahukah Anda Sobat Komsos bahwa beliaulah ini yang mengurus semua multimedia, semua yang hal dalam kaitannya broadcast selama kegiatan di sini di Keva Menanu ini. Mungkin bisa cerita sedikit pengalamannya, Romo? Pengalaman menggunakan media ya. Saya awalnya menjadi peserta dari ini, diutus oleh Proki untuk menjadi peserta dari kegiatan Komsos. Tapi ketika di sini ada dua bagian. Yang pertama untuk pembuatan film, karena dibuka kelas volunteer dari Mas Kris, saya lebih memilih ke bagian broadcasting, podcast dan multimedia lain. Itu ketertarikan saya untuk belajar lebih lagi. Sebelumnya pernah pakai tapi tidak begitu intens pemakaian. Lalu karena ketidaktersediaan alat, bahan untuk urusan ini, maka mungkin tempat ini menjadi ruang yang sangat istimewa buat saya untuk gunakan. Ada membekas di hati. Membekas, yes. Oke. Ya, terus sudah berapa lama Romo di sini? Kami kan kemarin datang tanggal. Saya datang hari Minggu. Kami kemarin datangnya Hari Minggu tanggal 16 setelah misa di Proki, saya langsung dari Proki ke sini. Perjalanan 3 jam dari Malaka ke sini. Malaka ke sini 3 Lumayan jam. jauh. Nah, hampir 1 minggu Romo di sini, apa yang Romo rasakan? Duh, ini perasaan, ini soal hati. Oh, soal hati. Karena memang siang hari ini kita berbicara soal hati. Dan Soal hati. Yang bicaranya- pertama hati saya awalnya dingin. Oh, dingin. Karena Keva dingin. Iya, emang Keva dingin, Enak. asli. Keva Saya dingin. mengakui. Tapi saat ini saya sangat berbahagia dan bersemangat karena diberi banyak hal yang sebenarnya belum saya pelajari sebelum. Dan itu bisa membekas dan bisa saya bagikan lagi ke orang-orang muda saya, ke umat saya di provinsi saya lainnya, dan di mana saja bisa saya bagikan. Kayak gitu. Yang paling berkesan selama Romo ada di sini, terlibat dan menghandle semua hal yang ada kaitannya dengan multimedia ini selama kegiatan PKSN di Keva ini berlangsung itu apa, Romo? Yang paling berkesan? Yang paling berkesan kemarin ketika saya juga terlibat di pertemuan region Nusra. Di sana saya tahu satu bentuk aplikasi namanya Chat GPT. Bagi saya, aduh Tuhan, ini kenapa saya kuliah capek-capek padahal ada aplikasi yang begini mudah untuk kita gunakan. Kenapa saya susun khotbah capek-capek, ada aplikasi yang bisa membantu saya. Tapi itu bagian dari Belajar. belajar. Mungkin
Romo pasti bertanya, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang saya tahu setelah melalui hidup yang begitu panjang Iya. gitu. Oke, ya ini menarik ya Romo, karena memang setiap kita yang datang ke sini dalam rangka hari PKSN ini di Keva Menanu untuk Indonesia ini, Sobat Komsos, memang banyak sekali pengalaman yang dapat kita temukan, dapatkan di sini, bukan hanya teman, bukan hanya pengetahuan ya Romo, pengalaman juga. Iya. Dan sangat menarik bahwa tema siang hari ini, maksudnya tema di Pekan Komsos kali ini, Bapak Paus memberikan tema Hari Komsos Sedunia ini adalah bicara dengan hati. Karena begitu banyak hal yang bisa kita bicarakan lewat hati gitu. Ya, orang timur biasa bilang omong tuh jangan dengan otak dengan hati juga. Enak. Jangan dengan otak tapi dengan hati juga. Gitu. Itu kalau misalnya Romo merefleksikan kalimat itu sebagai pandangan Romo sebagai seorang imam itu seperti apa? Nah, kadang yang apa yang kita sampaikan responnya pertama pasti dari otak, tapi menurut saya harus lebih dari hati. Kita perlu menyimak dengan baik, menyimak dengan benar, lalu kita mengeluarkannya dengan benar. Karena apa yang kita keluarkan dari hati itu pasti benar. Oh begitu ya, hati tidak pernah salah. Hati tidak pernah salah. Asik. Saya dapat beberapa quotes yang hari ini ya, luar biasa. Ya, jadi berbicara soal hati ini memang banyak hal yang bisa kita dapatkan dan banyak juga yang perlu kita sampaikan juga, tapi agak susah juga. Nah, kalau misalnya kita berangkat kita jalan-jalan dulu ke Malaka nih, kita ke tempat tugasnya Romo. Namanya apa Romo? Tempat tugas saya namanya Proki Santo Yohanes Rasul Webre Mata. Webre Mata. Webria Mata. Webria Mata. W itu air, Bria itu nama orang. Kalau mata itu mata. Asik. Mata air dari Bria. seorang. Oh iya. Mata air dari seorang bernama Bria ya gitu. Oh begitu. Terjemahan lurusnya. Ya, jadi kalau ini Romo sudah bertugas sekitar 1 tahun ya di sana. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. 2 bulan. Romo punya pengalaman tidak seperti kayak saat Romo turun ke tengah umat, saat pelayanan, itu ada hal yang berkaitan dengan tema kita, tema PKSN kita kali ini, yaitu bicara dengan hati. Bicara dengan hati. Banyak pengalaman tentang ini bicara dengan hati. Misalnya saya berhadapan dengan ibu-ibu yang selalu gosip. Aduh, nah, ngomong ini, soal ibu-ibu ya, saya merasa terpanggil Romo. Tapi belum ibu ya. Oh, iya. Tapi calon ibu. Oh, iya. Tapi kata gosip ini yang bikin saya merasa terpanggil ya. Karena kalau perkumpulan ibu-ibu, apa yang mereka bahas seringkali jatuh ke gosip. Oh begitu. Ya. Gosip menurut saya itu lebih kepada apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita resapkan di dalam hati. Gosip, saya perlu menggarisbawahi ini. Gosip adalah hal lebih ke apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita resapkan di dalam hati. Apa yang kita resapkan di dalam hati, apa yang kita rasakan. Kalau kita sungguh merasakan apa yang orang lain rasakan, berarti kita tidak akan berbicara buruk tentang dia. Oke. Ini soal hati. Jadi ibu-ibu ini menjadi dan calon ibu juga ya. Ibu-ibu dan calon ibu. Diri saya sendiri. Jadi ibu-ibu ini siang hari ini kita dapat peneguhan dari seorang Romo muda. Yes. Bahwa kalau bicara lebih baik pakai hati. Soalnya gini Romo, banyak kejadian di luar sana saat dimana 2-3 ibu-ibu berkumpul dan bertanya begini, kau sudah tahu belum? Nah, itu biasanya kalimat pembuka yang kayaknya dari senyum-senyum di sini. Itu. Kau sudah belum? Kau sudah belum? Kau sudah tahu belum? Atau kau sudah dengar belum? Itu tuh salah satu kalimat pemungkas yang tadinya itu duduk manis, sibuk dengan HP masing-masing, jadi apa nah? Gitu. Apakah Romo langsung melihat dengan mata kepala? Sering melihat. Oh, sering melihat. Dan sering tergabung di sana, bukan sebagai penggosip, tapi untuk berusaha memberikan ya setidaknya bicaralah yang benar. Oh gitu ya. Jadi bicaralah dari hati. Ibu-ibu yang ada di parokinya Romo ini sudah terciduk ya. Dan juga paroki lain. Dan ini menjadi satu sentilan untuk kita dalam rangka hari Komsos Sedunia ini, PKS ini, bahwa ada baiknya kalau misalnya berbicara lebih baik yang indah-indah sajalah ya.
Karena kalau misalnya kita mengisi ucapan-ucapan kita dari hati itu kan pasti keluarnya yang indah-indah, yang segar, yang menyejukkan, bukan yang menimbulkan amarah, yang menimbulkan kebencian, kemarahan, atau malah nanti malah jadi saling baku tidak enak antar tetangga dan sekitarnya ya Romo ya. Mereka baku lihat lirik saya. Kalau lirik berarti itu maknanya selain Romo. Bisa baku pukul juga. Pernah lihat ibu-ibu baku pukul? Belum. Oh belum. Semoga jangan terjadi ya Romo ya. Belum lihat, tapi punya niat untuk melihat itu. Oh, jangan Romo. Saya ngeri kalau misalnya lihat ibu-ibu baku pukul di depan Romo ya. Yang ada Romonya ikutan kena pukul nanti. Jangan ya. Kasihan. Ya ini menarik Romo. Semakin kita berbicara pakai hati, semakin kita diajak untuk lebih baik tentunya untuk kedepannya. Dan kalau misalnya Romo suka nonton TV atau biasanya buka YouTube itu nonton apa Romo? Saya buka YouTube lebih banyak untuk dengar musik. Oh dengar musik. Berarti jauh dari yang namanya gosip-gosip artis gitu. Pernah nonton tidak ada? Itu kalau buka TikTok, di sana akan muncul gosip artis. Kalau kita nonton YouTube karena kebiasaan kita sering cari musik, yang keluar pertama mungkin musik. Iya. FYP-nya begitu musik, ya. Tapi kalau keseringan di TikTok, yang FYP-nya gosip yang sekarang. Ya. Karena memang kalau misalnya kita lebih scroll TikTok ya, itu kan biasanya videonya kurang seru, komennya yang seru. Karena di situ ya kan berarti Romo sering lihat. Pernah komen juga kan? Kalau saya memang jarang komen, tapi kadang itu saya suka melihat video di TikTok itu sebenarnya tidak terlalu tertarik sama videonya, tapi buka deh komennya. Yang kalau misalnya videonya mungkin tidak terlalu menarik, tapi komennya itu bisa beribuan. Nah, itu segala ucapan, segala hal-hal kreatif yang kita tidak pernah pikirkan itu ada di situ. Nah, apalagi kalau misalnya kayak artis ya, public figure. Jangankan public figure, yang orang biasa saja sering dikomenin gitu. Nah, menurut Romo nih, saat kita menggunakan sosial media, bagaimana sih sebaiknya? Ya, itu hal yang sama seperti yang tadi. Kalau kita apa yang di dunia nyata bisa juga terjadi di dunia maya. Ya. Seringkali netizen ya sebutnya netizen maha benar. Ya. Netizen lebih paham atau lebih sarkas ketika komen. Ada yang sungguh-sungguh memberi peneguhan, ada juga yang sungguh-sungguh memberi ujaran kebencian. Dan apa yang mereka sampaikan sungguh-sungguh keluar dari hati, meskipun yang benar, yang menghujat semua berasal dari hati. Ya, kan? Maka untuk yang menggunakan media sosial ini sekedar apa? Peneguhan. Supaya memberikan kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang lebih positif, kata-kata yang lebih memberi keseimbangan. Jangan memihak yang satu, jangan juga menyakiti yang lain. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Jadi kadang malah pernah lewat tidak di FYP-nya Romo tuh bilang, kadang dia ngomong suka bener gitu kan, disindir. Itu sebenarnya sindiran, bukan pujian, tapi sindiran. Kadang ngomong suka bener gitu kan. Itu tuh sebenarnya yang seperti tadi Romo sampaikan, mereka tuh bicaranya lewat hati. Maksudnya apa kata-kata yang diketik itu keluarnya dari hati, tapi lebih menyakitkan orang gitu loh. Malah kita jadi dosa kan, karena sebenarnya menurut kita biasa aja, tapi belum tentu menurut orang itu biasa-biasa saja gitu kan. Sebenarnya kita membaca komentar dari netizen, kita juga bisa terlibat dalam dosa. Oh gitu ya. Oke. Misalnya begini, yang mereka ketik adalah makian-makian. Kita juga, ini kenapa ini orang? Kita juga tergerak untuk bisa saja memaki dia, juga memarahi dia, bahkan juga membenci dia. Oh iya sih, bener juga ya. Saya baru connect loh Romo saat Romo ngomong begitu. Berarti mulai dari sekarang saya harus menghindari yang namanya komen yang ada di TikTok itu. Karena itu akan mengundang kita untuk amarah juga lebih banyak lagi gitu kan. Banyak lagi. Misalnya di situ ada tulisan-tulisan yang mungkin kena orang yang kita kenal. Orang itu dimaki, orang itu dihujat lagi. Itu tidak bisa itu orang itu seperti ini.
ini kenapa dia kalau di sini oh mati ya gitu. Oh iya sih, benar juga Ada sih. ancaman juga untuk dia, tunggu kau, nah, gitu. Oh iya, itu malah menjadi satu hal yang lebih ini lagi ya, maksudnya makin panjang nih ceritanya ya. Akan kan? panjang dan juga mau menjadi beban bagi kita yang membaca. Iya sih, betul juga. Semakin sengit ya siang hari ini. Aduh. Tapi kita juga akan dibatasi oleh waktu. Kalau tidak sih, sebenarnya Romo sanggup sih untuk 5 jam ke depan sanggup ya. Tapi kasihan ya nanti kalau semaput di sini saya tidak tanggung jawab. Tapi Karena hebat loh ini. Dia katanya kerja di radio 10 tahun. Aduh, pantas saya ditodong dan ditembak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sungguh luar biasa. Dan ya mohon maaf ya, itu langsung ada di sini dengan sendirinya gitu kan. Jadi ya memang, kalau sudah depan mic begitu emang sih Romo. Asik. Jadi bagaimana? Oke, nah jadi ini di menit-menit terakhir ya, kayaknya baru ketemu sebentar Romo, kita sudah disuruh pamit nih Romo. Baru sebentar saya rasa ya. Mau terus ngomong? Oh, bisa abis makan ya? Boleh. Ya, jadi untuk yang terakhir ini saya mau minta kalimat sederhana dari Romo yang berkaitan dengan tema kita hari ini, bicara dengan hati. Itu seperti apa Romo? Quotes terakhir dari saya, Ya. Bicaralah dengan hati karena apa yang keluar dari hati itu akan sampai ke hati. Oke, itu Dalam ya, satu ungkapan, bicara dengan hati, karena apa yang keluar dari hati hati akan sampai ke hati. luar biasa. Bicara dengan hati karena hati tidak pernah bohong. Yes. Luar biasa. Kayaknya kita bakalan dikontrak di podcast ini sampai besok, sampai bubar. Kita beli ini podcast. Oke, terima kasih banyak sekali Oke, Romo terima untuk kasih, kebersamaan Diandra, kita. Ya, bagaimana Romo? Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya untuk kebersamaan kita siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Komsos yang stay dari tadi sampai dengan saat ini. Dan kita juga akan berpisah di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata ada Romo Ian dan saya Diandra pamit dari ruang podcast Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Dadah.